Kekhawatiran mulai muncul di kalangan pendukung timnas Thailand setelah performa mereka dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah arahan pelatih Anthony Hudson. Tak tanggung-tanggung, sebagian fans Thailand bahkan meminta Madampang bertanggung jawab hingga didesak mundur karena dianggap telah gagal meningkatkan performa tim nasional dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang membuat fans Thailand begitu marah hingga mendesak Madampang mundur? Dan inilah cerita selengkapnya. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Sepak bola Thailand sedang memanas usai hasil kurang memuaskan dari timnas Thailand yang dipimpin Anthony Hudson. Beberapa tahun terakhir, timnas Thailand memang cenderung menurun, mulai dari timnas junior sampai senior. Di beberapa ajang, timnas Thailand selalu gagal meraih kemenangan ketika bertemu dengan rival abadi mereka, yaitu timnas Vietnam dan Indonesia. Sorotan terbaru datang setelah Thailand bermain imbang tanpa gol saat menghadapi China dalam laga FIFA Matchday. Hasil tersebut memang tidak berujung kekalahan, namun penampilan tim justru memunculkan banyak pertanyaan dari para supporter mengenai arah perkembangan skuad Gajah Perang. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keputusan Hudson menurunkan susunan pemain dengan rata-rata usia mencapai 31,8 tahun sejak menit awal. Angka tersebut menjadi salah satu starting 11 tertua yang pernah diturunkan Thailand dalam pertandingan resmi FIFA. Di media sosial X, sejumlah pendukung Thailand mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa tim. Akun penggemar sepak bola Thailand, @thaifootball, menjadi salah satu yang cukup vokal dalam menyampaikan kritik. Menurut akun tersebut, Thailand beresiko mengalami hasil buruk di turnamen mendatang apabila tidak ada perubahan yang signifikan dalam permainan tim. Saya bersumpah, kita dapat 0 poin di Piala Asia dan kena gebuk telak sama Indonesia kalau kita tetap mempertahankan Hudson sebagai pelatih, tulis akun tersebut. Kritik tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan, tetapi juga pendekatan taktik yang digunakan. Formasi 3-5-2 yang diterapkan Hudson dianggap terlalu defensif dan membuat Thailand kesulitan menciptakan peluang berbahaya sepanjang pertandingan. Berdasarkan statistik laga, Thailand hanya mampu melepaskan 3 tembakan selama 90 menit. Catatan tersebut dinilai sangat minim untuk tim yang selama ini dikenal memiliki gaya bermain menyerang dan agresif di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah supporter juga menilai tim belum memiliki identitas permainan yang jelas sejak Hudson mengambil alih kursi pelatih. Mereka mengaku kesulitan melihat progres dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Fans lainnya, @changsuek, bahkan mendesak Madampang untuk mundur karena menilai Madampang telah gagal memajukan sepak bola Thailand. Sudah saatnya mengganti kepala federasi. Dia telah gagal memajukan sepak bola Thailand, tulis akun tersebut. Meski demikian, masih ada waktu bagi Hudson untuk membuktikan kapasitasnya. Federasi sepak bola Thailand tentu akan berharap tim mampu menunjukkan perkembangan yang lebih baik menjelang agenda internasional berikutnya. Namun satu hal yang mulai terlihat jelas, kesabaran sebagian pendukung Thailand mulai menipis. Jika performa tim tidak segera membaik, tekanan terhadap Anthony Hudson diperkirakan akan semakin besar dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, pelatih John Herdman mengaku puas dengan performa skuad Garuda dan menilai timnya kini jauh lebih berbahaya bagi lawan. Dua kemenangan tersebut tidak hanya memperbesar peluang timnas Indonesia untuk naik di ranking FIFA, tetapi juga menjadi bukti perkembangan tim dalam menerapkan strategi yang telah disiapkan. Herdman menilai para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik meski menghadapi karakter lawan yang berbeda dalam 2 pertandingan terakhir. Menurut Herdman, Oman dan Mozambik menghadirkan tantangan yang tidak sama. Oman tampil dengan gaya khas Timur Tengah yang terorganisir dan disiplin, sedangkan Mozambik mengandalkan permainan transisi cepat yang lebih dinamis. Dua tim ini benar-benar berbeda. Oman datang dengan gaya Timur Tengah yang sangat terorganisir dan disiplin, sementara Mozambik adalah tim Afrika dengan gaya permainan transisi yang lebih kacau, ujar Herdman. Pelatih asal Inggris itu mengaku bangga terhadap para pemainnya.
karena mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dua gaya permainan yang berbeda. Ia menilai kemampuan tersebut menjadi salah satu faktor penting di balik keberhasilan Indonesia meraih kemenangan beruntun. Saya bangga kepada para pemain, karena Anda tidak bisa benar-benar mempersiapkan diri menghadapi gaya-gaya lawan seperti itu. Lanjutnya, meski memberikan pujian, Hartman tetap mengingatkan anak asuhnya agar tidak cepat merasa puas. Ia menilai timnas Indonesia masih memiliki ruang untuk berkembang, meski sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Menurut saya, dalam dua pertandingan terakhir ini, para pemain terlihat jauh lebih berbahaya bagi lawan, tegas Hartman. Penilaian tersebut didasarkan pada perkembangan yang ia lihat selama 4 pertandingan terakhir. Hartman menyoroti soliditas lini belakang yang mampu membatasi peluang lawan, sekaligus peningkatan kreativitas di lini depan. Jika melihat 4 pertandingan yang sudah kami jalani, Bulgaria hanya memiliki sekitar 3 tembakan tepat sasaran, atau bahkan 1 saja ditambah penalti, katanya. Ia juga memberikan apresiasi kepada 3 bek tengah timnas Indonesia yang dinilai tampil konsisten dalam menjaga pertahanan. Di sisi lain, Hartman melihat kerjasama antar pemain di lini serang semakin padu, sehingga mampu menciptakan peluang yang lebih banyak dan berkualitas. Saya pikir 3 bek tengah kami benar-benar harus berjuang mati-matian dalam beberapa momen, tetapi kualitas mereka terlihat jelas. Kami juga melihat kreativitas dan chemistry yang lebih baik dari trio lini depan secara konsisten. Tim mulai menciptakan peluang yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Tutup Hartman. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menegaskan Piala AFF 2026 akan menjadi panggung bagi para pemain yang berkarir di kompetisi domestik. Meski tanpa kekuatan penuh dari pemain abroad, juru taktik asal Inggris itu tetap optimistis. Skuad Garuda mampu mengakhiri penantian panjang dengan merebut gelar juara. Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 26 Juli hingga 26 Agustus bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Kondisi tersebut membuat klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemain mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. Untuk itu, Hartman memastikan mayoritas pemain yang tampil di turnamen Asia Tenggara tersebut berasal dari kompetisi dalam negeri. Meski demikian, Hartman tidak melihat situasi itu sebagai hambatan. Sebaliknya, dia menilai Piala AFF 2026 menjadi kesempatan emas bagi para pemain Liga Indonesia untuk membuktikan kualitas, sekaligus mengakhiri dahaga trofi yang selama ini menghantui timnas Indonesia. Pelatih berusia 51 tahun itu percaya pemain-pemain domestik memiliki kapasitas untuk bersaing dengan kekuatan terbaik Asia Tenggara. Dia bahkan menaruh harapan besar agar skuad Garuda mampu membawa pulang gelar AFF pertama dalam sejarah. Menurut Hartman, turnamen tersebut bukan hanya soal mengejar prestasi, tetapi juga menjadi ajang penting dalam membangun fondasi tim menuju Piala Asia 2027. Mereka akan mendapat kesempatan untuk membawa pulang trofi dan menunjukkan diri mereka, ujar Hartman. Sekaligus bersiap untuk Piala Asia 2027, turnamen besar yang paling penting. Mereka harus bertanggung jawab untuk mewakili Indonesia, tegasnya. Timnas Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2026 bersama Timnas Vietnam, Timnas Singapura, Timnas Kamboja, dan Timnas Timor Leste.